Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian daripada itu, marilah kita sama-sama memperhatikan apa yang akan kita bahas pada topik berikut ini, yaitu mengenai Islam dan olahraga. Maksudnya adalah bagaimana hubungan antara olahraga dengan agama Islam itu sendiri. Jelas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan suatu pernyataan bahwa agar supaya umatnya berusaha belajar untuk bisa memanah, bisa berenang, dan bisa berkuda. Jadi 3 jenis olahraga ini, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Ini adalah contoh daripada cabang-cabang olahraga. Dan seperti kita ketahui bahwa berenang itu perlu dalam hidup ini, apalagi bagi kita yang memang nantinya akan bekerja di laut, ya, bekerja di lautan sana ataupun di sungai, misalnya nelayan-nelayan, ya. Dan kalau misalnya kita berada di lautan, menaiki kapal laut misalnya, mengenai perahu. Kalau perahunya tenggelam, maka kita masih bisa lagi untuk menjaga agar supaya tetap hidup dengan berenang, ya. Jadi berenang itu perlu, ya, untuk kehidupan ini. Kemudian memanah. Memanah ini perlu adalah untuk misalnya untuk menjaga diri, ya, untuk membela diri dari serangan-serangan musuh-musuh kita. Sehingga kalau kita bisa memanah, maka kita bisa melawan untuk membela diri dari serangan-serangan musuh kita. Kemudian kalau memanah, perlu juga itu adalah untuk misalnya berburu binatang-binatang, ya. Jadi kita ingin berburu binatang-binatang liar, maka kita bisa menggunakan panah. Kemudian satu lagi adalah berkuda, ya. Jadi berkuda ini penting adalah untuk transportasi. Jadi kita bisa kemana-mana, ya, dengan menggunakan transportasi kuda, di mana di daerah-daerah yang misalnya sulit dilalui kendaraan. Dan sebetulnya ketiga macam kegiatan ini, ya, renang, itu sudah termasuk bagian cabang dari olahraga yang sangat digemari saat ini. Begitu juga memanah, dan begitu juga berenang, ya. Jadi tiga-tiganya ini adalah kalau menurut saya hanyalah contoh, ya, contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Tentu banyak lagi cabang-cabang yang lainnya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana hubungan antara Islam dengan olahraga dikaitkan dengan ibadah, ya, dikaitkan dengan ibadah. Pertama, kita kaitkan dulu dengan sholat misalnya, ya. Sholat itu adalah suatu gerakan
dari berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Jadi gerakan berpindah-pindah dari berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu adalah menggerak-gerakkan bagian-bagian badan kita. Jadi ini termasuk bagian daripada senam ya. Jadi sebetulnya solat itu adalah merupakan senam yang khusus ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatan daripada umat Islam, di samping diisi dengan zikir-zikir. Jadi solat itu sebetulnya ada zikir-zikirnya dan ada doa-doanya. Jadi berzikir dan berdoa sambil senam dengan memfokuskan diri dengan niat adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi lain bahwa solat itu memang gunanya adalah di samping untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena di dalam solat akan ada gerakan-gerakan tertentu dari tubuh kita yang tidak lain adalah gerakan-gerakan badan yang merupakan senam ya. Senam yang memang spesial dia ya. Jadi tidak mungkin dicampur dengan gerakan-gerakan yang lain. Kalau mau bikin senam tersendiri, tentu itu di luar solat. Tapi yang jelas bahwa setiap muslim sudah disediakan waktu, ya, sudah ditetapkan pada waktu-waktu tertentu selama 5 kali sehari semalam ya. Pertama adalah sesudah bangun, sholat subuh, kita melakukan sholat subuh dengan menggerak-gerakkan badan kita sesuai dengan cara-cara sholat dan mengisinya dengan zikir dan doa. Kemudian di waktu siang hari ya, kira-kira jam 12:30 ya, kita juga melakukan sholat zuhur, tanda istirahat ya. Jadi di sana kita istirahat. Jadi kita gerakkan badan kita dulu supaya sehat ya, dengan cara-cara yang ditentukan oleh ajaran Islam. Begitu juga nanti sore hari ketika kita istirahat mau pulang ke rumah ya, sholat asar dilakukan juga seperti itu ya. Kemudian di waktu maghrib juga dilakukan lagi sholat untuk menggerakkan badan kita, menggerakkan bagian badan kita supaya tetap sehat dengan gerakan-gerakan itu tersebut ya. Kemudian di waktu isya lagi, jadi ada 5 kali nih, 5 kali waktu isya kita menggerakkan tubuh kita dengan berdiri tegak, ruku, kemudian sujud, berdiri, dan seterusnya dengan rakaat-rakaat yang tertentu. Jadi kalau waktu subuh 2 rakaat, waktu zuhur 4 rakaat, waktu asar 4 rakaat, waktu maghrib 3 rakaat, dan waktu isya adalah 4 rakaat. Jadi itulah dia bagian daripada sholat tersebut yang bisa kita lihat ada di sana olahraganya, yaitu senam ya, menggerak-gerakkan badan secara teratur. Kemudian di samping sholat itu sendiri, ada lagi ibadat lain yang juga adalah untuk menggerak-gerakkan badan, yaitu waktu pelaksanaan ibadah haji ya. Waktu ibadah haji itu ada namanya tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali ya. Jadi kita mengelilingi Ka'bah 7 kali sambil membaca zikir dan doa dengan niat adalah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan haji tersebut. Jadi tawaf itu adalah gerakan tubuh mengelilingi Ka'bah. Jadi kita berjalan sesuai dengan situasi. Kalau misalnya bisa agak cepat, kita agak cepat. Kalau memang
karena ramai orang bisa juga nanti tidak bisa cepat, pelan-pelan kita ya. Jadi itu 7 kali. Jadi 7 kali itu waktunya tentu tergantung daripada dekatnya kita ke Ka'bah. Jadi kalau kita dekat ke Ka'bah tentu tidak lama. Tapi kalau kita agak jauh dari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, tentu diameternya akan makin besar sebagai lingkaran ya. Jadi tentu akan lebih jauh ya, jadi lebih lama. Itu dia ya yang kita maksudkan dengan tawaf tadi. Tawaf tadi juga adalah gerakan ya, olahraga, berjalan ya, berjalan dengan pelan-pelan atau berjalan dengan agak cepat sedikit ya, tapi tidaklah sampai berlari-lari. Kemudian sambil kita berzikir, sambil kita berdoa. Kemudian dalam pelaksanaan haji itu juga kita melaksanakan apa yang disebut dengan sa'i ya. Sa'i yaitu adalah berjalan dari Safa ke Marwah 7 kali. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali. Dan itu jaraknya juga agak jauh itu ya. Jadi Safa Marwah ini adalah suatu tempat di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dengan anaknya tinggal di situ, dan Ismail itu membutuhkan minuman air, jadi istrinya ingin mencari air, bolak-balik selama 7 kali di tempat sa'i tadi ya, antara Safa dan Marwah. Akhirnya dapatlah air yang kita sebut dengan sekarang namanya air Zam-Zam ya. Jadi air Zam-Zam itu adalah asalnya dari perjalanan daripada istri Nabi Ibrahim mencari air di sekitar Ka'bah, maka dapatlah air itu di sekarang ini kalau tempatnya di bawah Ka'bah ya. Mengalir dari sana dengan air yang cukup banyak sampai sekarang, itu cukup untuk para jemaah haji dari seluruh dunia. Jadi gerakan-gerakan di sana itu adalah, kalau dia tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah, sedangkan Safa Marwah ini kan lurus ini ya. Jadi kita bergerak lurus 7 kali, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa gitu terus sampai nanti ke Safa lagi 7 kali. Baru nanti kita tahallul ya, misalnya tahallul. Kalau tahallul itu nanti mencukur rambut gitu ya, kalau udah selesai haji dan umrahnya itu. Jadi di situ juga tersirat pelaksanaan daripada olahraga itu sendiri. Berjalan, bisa berjalan agak cepat sedikit ya, tapi tidak lari ya. Jadi lari-lari apalah, tak lari-lari apa namanya itu, saya nggak mau sebut namanya ya. Jadi lari-lari kecil lah ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, dan seterusnya sebelah banyak 7 kali. Seperti tahun tadi juga 7 kali. Kemudian satu lagi adalah ketika melaksanakan melempar jumrah ya, melempar batu 7 kali nanti setiap kita melaksanakan jumrah di Mina ya. Jadi kita nanti akan berjalan kaki dari tempat kita menginap ya, di bawah tenda-tenda di Mina, berjalan kaki sampai nanti ke tempat melempar jumrah itu. Agak jauh juga. Nanti biasanya melalui terowongan Mina ya, yang terkenal itu. Ada terowongan Mina di sana. Kita melewati terowongan Mina dan sampailah nanti ke tempat melempar jumrah ya. Jumrah itu nanti ada 3 macam ya. Jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah. Jadi waktu melempar itu pun kita juga melempar dengan gerakan-gerakan tertentu. Jadi ada olahraganya. Jadi ternyata di dalam melaksanakan
melempar jumroh itu juga tersirat ada olahraganya ya, olahraga berjalan dengan santai ya, dengan santai. Jadi kita menggerakkan badan kita, tapi dengan tujuan adalah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berzikir dan berdoa dan mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang lazim disebutkan di waktu melaksanakan haji ya. Misalnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, labbaik la syarika lak. Itulah kira-kira ya, dan seterusnya. Jadi dengan pelaksanaan daripada haji itu sendiri, kita sebetulnya banyak melakukan gerakan-gerakan badan, yaitu dengan berjalan ya, dengan berjalan dengan jarak yang sedang lah ya, tidak terlalu jauh tapi tidak pula terlalu dekat, tapi cukup untuk menggerakkan badan kita supaya sehat. Jadi itulah yang saya katakan bahwa ada hubungan antara Islam dengan olahraga. Jadi dalam Islam olahraga itu sebetulnya adalah suatu hal yang memang jelas ada di dalam ibadatnya itu sendiri. Jadi tapi tidaklah semua jenis cabang olahraga ya. Jadi karena di situ harus ada zikir dan doa, tentu hanya gerakan-gerakan tertentu saja yang bisa dilakukan untuk melakukan olahraga tersebut. Tentu olahraga yang lain, misalnya olahraga bola voli ya, olahraga bola basket ya, bola keranjang, olahraga tenis misalnya, olahraga sepak bola ya, dan olahraga yang lain misalnya lempar lembing, lempar cakram ya, lompat tinggi, lompat jauh ya, dan sebagainya. Itu adalah merupakan cabang-cabang olahraga yang memang dalam Islam tidak dilarang. Yang penting bahwa cabang olahraga tersebut tidak membahayakan bagi keselamatan daripada kita waktu kita melaksanakan olahraga tersebut, tidak merugikan kita, tidak membahayakan kita, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Apalagi dengan sekarang ini bahwa olahraga itu sudah menjadi suatu industri yang sangat digemari ya. Jadi sudah merupakan suatu lapangan pekerjaan, sehingga setiap orang kalau memang ingin mencari uang dengan mengikuti olahraga, menjadi olahragawan, tentu terbuka kesempatan ini. Tapi itu tergantung kepada bakat kita ya, tergantung kepada bakat kita, apakah memang kita layak untuk menjadi olahragawan profesional ya, namanya profesional, sehingga kita bisa mendapatkan uang dari sana. Jadi kita harus meyakini bahwa dalam agama Islam pun olahraga itu sangat diutamakan ya. Cuma satu saja sebetulnya apanya yang penting kita perhatikan di sini, bahwa dengan adanya olahraga ini, maka hendaknya nanti para olahragawan itu tidak melupakan, tidak meninggalkan sholatnya ya. Jadi jangan gara-gara melakukan kegiatan olahraga, sholatnya tertinggal. Jadi sholat tetap jalan ya. Itu satu. Makanya kalau bisa di mana ada stadion-stadion olahraga, ada tempat melaksanakan sholat ya, ada musholanya paling tidak. Kalau bisa ada masjid dekat situ, karena banyak orang nanti akan ke sana menonton ya. Begitu juga penonton. Jangan gara-gara menonton sepak bola, sholat maghrib ditinggalkan. Jam 7 olahraga sepak bolanya dimulai. Sebelum jam 6 udah ke lapangan olahraga sana ya, udah masuk ke stadion. Jadi kapan sholatnya itu ya? Jadi sholatnya jangan tertinggal. Jadi itu diutamakan ya, sholat jangan tertinggal gara-gara menjadi olahragawan. Sholat jangan tertinggal gara-gara menonton bola, sepak bola misalnya, atau menonton olahraga yang lain ya, olahraga tenis dan sebagainya itu, olahraga bulu tangkis misalnya ya. Jangan tertinggal sholat kita gara-gara menonton tersebut.
Dan satu hal yang penting satu lagi, terutama ini kepada kaum wanita, karena olahraga itu juga banyak diminati oleh kaum wanita. Ya, jadi olahraga ini hendaknya janganlah mengakibatkan para kaum wanita membuka auratnya waktu mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Jadi hendaknya ada busana-busana tertentu dirancang untuk keperluan olahraga bagi wanita muslim. Jadi wanita muslim atau muslimah nanti tidak meninggalkan ajaran agamanya, itu melaksanakan memakai busana muslim, ya, dan mudah-mudahan jangan jadi alasan dengan busana itu bagaimana bisa melakukan kegiatan olahraga, ya. Jadi dirancanglah sedemikian busana-busana untuk kegiatan olahraga. Dan jangan kita pula nanti mau mengikuti olahraga di tempat-tempat yang dilarang bagi kaum muslimah untuk tidak memakai jilbab. Karena setahu saya ini ada negara Prancis namanya, bahwa di sana itu dilarang ikut berolahraga orang yang mengenakan busana muslim. Jadi tidak boleh berbusana muslim. Jadi pakai sempak saja boleh gitu, ya. Itulah kesukaan mereka di sana. Jadi jangan kita ikuti itu. Bagus, kita nggak usah ikut kalau memang kita harus mengorbankan akidah kita. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan olahraga juga maju di kalangan kaum muslimin dan muslimat, bisa berkompetisi di tingkat nasional, ya, di tingkat regional maupun di tingkat internasional, tapi dengan syarat bahwa syariat agama tidak ditinggalkan, menuju prestasi, ya, mengukir prestasi dengan tidak meninggalkan syariat Islam. Demikian, terima kasih.